Welcome back to the program. We are here with Larry Johnson. Selamat datang kembali di program ini. Kami bersama Larry Johnson, mantan analis intelijen CIA yang juga pernah bekerja di kantor kontraterorisme Departemen Luar Negeri AS. Terima kasih, seperti biasa sudah kembali hadir di program ini. Selalu merasa terhormat atas undangannya. Dok, jadi Rusia mengatakan bahwa Ukraina telah menyerang kediaman Putin dengan SM-1 drone. Mereka tidak mencapai targetnya, tetapi itulah yang menjadi sasaran mereka, sebuah upaya terhadap nyawa Presiden Rusia. Zelensky menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa itu adalah kebohongan, operasi bendera palsu Rusia, atau rekayasa. Bagaimana Anda membaca situasi ini? How are you reading this situation? If it was a Russian false flag or a fake, the West would be... Jika itu adalah operasi bendera palsu Rusia atau rekayasa, pihak Barat seharusnya bisa segera memberikan bukti intelijen. Fakta bahwa mereka tidak melakukannya membuktikan hal sebaliknya. Kenyataan bahwa tidak ada bukti seperti itu yang disampaikan, ditambah dengan penegasan Rusia bahwa peristiwa itu memang terjadi, serta dukungan internasional yang diterima Rusia dari Tiongkok, India, dan negara-negara lain, membuat saya berpikir bahwa ini adalah upaya yang gagal, katakanlah begitu, karena seharusnya mudah untuk membuktikan sebaliknya. Jadi saya pikir peristiwa itu memang terjadi. Bagi saya, bagian terpenting dari hal ini adalah waktu kejadiannya. Rusia mengklaim bahwa peristiwa itu dimulai pada malam tanggal 28 dan berakhir pada pagi hari tanggal 29. Nah, malam tanggal 28 berarti sekitar pukul 10 atau 11 malam. 28 would be something like 10 p.m., 11 p.m. Moscow time. But even let's say that it's Waktu Moskow. Tapi bahkan jika kita mengatakan itu tengah malam waktu Moskow, itu berarti pukul 4 sore di Mar-a-Lago, tempat Zelensky bertemu dengan Trump. Saya tidak berpikir Zelensky cukup sinis atau cukup bodoh untuk berunding dengan Trump tentang upaya mengakhiri perang. Bahkan jika dia sebenarnya tidak benar-benar ingin mengakhirinya, dan kemudian mengizinkan serangan semacam ini terhadap Putin. Maksud saya ini agak mirip dengan kamu tahu, delegasi Jepang yang bertemu dengan Menteri Perang atau Menteri Luar Negeri pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941 di Washington DC, sementara serangan sedang berlangsung di Hawaii. Kamu tahu, situasi paralel semacam itu. Jadi saya menafsirkan ini sebagai sesuatu yang bisa kita lihat dari beberapa sudut berbeda. I interpret that, we can take it a couple of ways. Either Zelensky knew, he authorized it, and he was just sending... Entah Zelensky tahu bahwa ia telah memberikan izin dan hanya ingin mengirim pesan, "Hei, saya orang yang tegas, dan kami tidak akan menyerah kepada Rusia." Atau hal itu dilakukan dengan sengaja untuk mempermalukan Zelensky. Bisa jadi tindakan itu dilakukan oleh lawan politik di Kiev, yang jumlahnya memang cukup banyak. Saya belum melihat bukti yang kredibel yang menunjukkan bahwa Putin benar-benar berada di kediamannya di Novgorod. Fakta bahwa Putin telah bersembunyi di apartemen Kremlin selama sebagian besar 4 tahun terakhir, justru untuk menghindari risiko seperti ini, bahwa ia bisa saja berada di kediaman dan diserang. Karena itu, bagi saya hal ini tidak tampak sebagai upaya untuk membunuh Putin, meskipun itulah cara Rusia menggambarkannya, dan itulah pesan yang disampaikan pihak Rusia kepada dunia. Namun, hal itu jelas merupakan pesan dari pihak Ukraina bahwa mereka tidak tertarik pada negosiasi damai dengan Putin. Kamu tahu, Glenn, ironi sebenarnya di sini, dan aku rasa kamu lebih memahaminya daripada kebanyakan orang, adalah bahwa dalam spektrum politik di Moskow, Vladimir Putin berada di sisi yang lebih tenang dan moderat. Maksudku, dia tidak dikenal sebagai orang yang agresif, kejam, mengancam, atau emosional. Sedangkan kamu tahu, seseorang seperti Dmitry Medvedev memiliki temperamen yang jauh lebih panas. Dia kebebasan untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Putin seringkali tidak. Jadi fakta bahwa pihak Ukraina membunuh seseorang yang sebenarnya cukup menahan diri dan membunuh paradoksi. Completely paradoxical. Well, this whole idea of a false flag, this is a reoccurring Nah, theme, though. seluruh gagasan tentang operasi bendera palsu ini adalah tema yang terus berulang. Saya sudah mendengarnya selama 4 tahun terakhir. Kita diberitahu bahwa Nord Stream hanyalah Rusia yang menyerang infrastruktur energinya sendiri.
Kita juga diberitahu bahwa dengan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia berada di bawah kendali Rusia, pasukan Rusia terus-menerus mengebom pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang sebenarnya mereka kendalikan sendiri. Kita melihat bahwa ketika Kremlin diserang oleh drone, hal itu juga disebut sebagai operasi bendera palsu. Satu demi satu, mereka selalu menceritakan kisah-kisah seperti ini yang mudah dibantah tak lama kemudian, bahkan saat itu juga. Jadi saya agak kritis setiap kali mereka membuat cerita seperti itu. To a Diwits answer betained si proth Alexei Arestovich. Video interview with Alexei Arestovich. I'm not sure if you've seen it yet. I've heard a little bit Saya about tidak it. yakin apakah kamu sudah melihatnya. Saya sudah mendengar sedikit tentang hal itu. Dia mengunggah cuplikannya di Twitter saya, karena di dalamnya dia berpendapat bahwa itu bukan sekadar tempat tinggal, bahwa di sana juga ada pusat komando nuklir, dan bahwa tempat itu juga bisa menjadi target. Dia juga memperingatkan bahwa serangan terhadap pusat komando nuklir Rusia akan memberi wewenang bagi doktrin nuklir Rusia untuk melakukan serangan nuklir sebagai pembalasan. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa Rusia akan menempuh jalan ini. Sebenarnya, saya cukup yakin hal itu tidak akan terjadi. Tapi, kamu tahu, ini juga bukan kebenaran mutlak. Ini hanya pendapat Arestovich. Namun demikian, ini memang tampak seperti sebuah provokasi besar terhadap It does look like a massive provocation, though. Yeah, well, in fact, I had, Ya, sebenarnya saya belum pernah mendengar hal itu dalam konteks sepenuhnya. Dan terus terang, itu mungkin menjelaskan reaksi keras dari pihak Rusia. Yang saya anggap membingungkan adalah bahwa Rusia tidak bereaksi sekuat ini ketika Ukraina menyerang Kremlin 2 tahun lalu. Dan saat itu Putin berada di Kremlin. Rusia tidak menunjukkan kemarahan sebesar yang kita dengar sekarang dari orang-orang seperti Lavrov, Peskov, dan lainnya. Jadi, fakta bahwa selain menjadi kediaman resmi Putin, tempat itu juga mungkin merupakan lokasi pusat komando. Masuk akal jika presiden akan berada di sana. Ia ingin bisa masuk ke bunker atau semacamnya dan mengarahkan kekuatan nuklir Rusia. and to direct Russia's nuclear forces. So that may be why they're reacting so strong. Jadi mungkin itu sebabnya mereka bereaksi begitu keras. Dan kamu tahu ini bukan pertama kalinya. Kita sudah mengalami serangkaian insiden sejak apakah itu tahun 2023 dengan serangan di Teater Crocus pusat pemerintahan, pembunuhan Daria Dugina, Putri Alexander Dugin, pembunuhan jurnalis itu, aku lupa namanya. Tapi dia diberi hadiah, sebuah patung kecil yang meledak dan menewaskannya. Setidaknya ada 3 jenderal yang dibunuh dengan bom mobil. Jadi semua itu adalah tindakan teror. Lalu ada serangan di Chepta Search yang awal disangkal Ukraina, pihak Ukraina. Bukan seolah ini melewati batas baru. So it's not like this has now crossed. There's something that happened here. Kau tahu, ada sesuatu yang terjadi di sini yang menandai telah dilampauinya sebuah batas yang selama ini diabaikan oleh Rusia. Dan sekarang tampaknya mereka tidak akan mengabaikannya lagi. Aku baru saja mendengar bahwa ada sebuah usulan yang diajukan di Duma, lembaga legislatif Rusia, untuk mengubah status ini dari operasi militer khusus menjadi perang, untuk benar-benar mengeluarkan deklarasi perang. Dan itu akan menjadi hal yang signifikan. Banyak orang berpikir bahwa ketika Rusia menyebutnya operasi militer khusus, itu hanya permainan kata. Tapi itu bukan permainan kata. Istilah itu memengaruhi bagaimana Rusia melakukan mobilisasi dan bagaimana sumber daya diprioritaskan di dalam negeri untuk upaya perang. Jadi ini sedang bergerak ke arah yang sangat berbahaya. This is moving in a very dangerous direction. I agree. I keep hearing from Moscow. Saya setuju. Ya, saya juga sering mendengar dari Moskow bahwa suasana di sana benar-benar, ketegangan semakin meningkat. Ada banyak orang marah yang ingin melihat respons yang lebih keras. Saya selalu menekankan bahwa dalam perang proksi, aturannya agak tidak tertulis. Dan tampaknya selama beberapa tahun terakhir, aturan tak tertulis dalam perang proksi itu terus berubah dan didorong melampaui batas. Apa yang dulu dianggap dapat diterima pada tahun 2022, kita sudah melewati batas itu sejak lama.
Saya selalu menyinggung pernyataan Biden yang mengatakan bahwa F-16 tidak mungkin dikirim, karena itu akan berarti Perang Dunia Telai. Bandingkan dengan situasi sekarang, ketika misalnya kontraktor Amerika meluncurkan tim serangan Amerika yang dipandu oleh satelit Amerika, menyerang target yang dipilih oleh agen intelijen Amerika di Ukraina, sebagai bagian dari contoh perang yang berpeluang, sehingga masih manajekas berbasis di Jerman. War planning by U.S. generals working out of Germany. I mean, this is I had a talk with, Maksud saya John begini, Mearsheimer on this saya juga podcast. pernah berbicara dengan John Mearsheimer di kanal ini. Ia menyampaikan hal yang sama. Kita sudah lama melewati tahap perang proksi. Sekarang kita berperang langsung melawan Rusia. Kita telah memutuskan untuk membawa perang dari Ukraina ke wilayah Rusia. Sekarang, suara-suara yang semakin keras di Moskow tampaknya mengatakan mengapa mereka harus menerima perang di wilayah mereka. Mengapa mereka tidak boleh membawa perang itu ke wilayah Eropa juga? Agak tidak masuk akal bahwa satu pihak bisa menyerang kita sambil mengklaim bahwa itu hanya Ukraina yang membela diri. Padahal sebenarnya negara-negara NATO menggunakan Ukraina sebagai proksi. Tapi apakah Anda juga melihat adanya keterlibatan asing dalam hal ini? Saya bertanya karena pada bulan Juni lalu, Anda mungkin ingat, FSB bereid Brothin and bahwa trying to have a step to a nuclear Rusia, Yothil Fembomnya, kini undukongis. Nuclear bombers was done with the British support. Do you have you seen anything? Apakah kamu sudah melihat sesuatu? Saya tidak hanya percaya bahwa intelijen Inggris terlibat dalam hal ini, tetapi saya juga tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa CIA juga terlibat. Saya mengangkat hal itu karena masih ada unsur-unsur di CIA yang bekerja melawan Donald Trump, dan saya pikir mereka memiliki kepentingan untuk menjaga agar perang di Ukraina tetap berlangsung. Salah satu alasan saya mengatakan itu adalah karena baru-baru ini, seorang wanita, seseorang yang dulu saya anggap teman, dia ada di kelas pelatihan karir saya. Ketika saya bergabung dengan CIA pada September 1945, saya adalah salah satu dari 53 perwira lainnya, pria dan wanita, dan kami menghabis 1 tahun untuk mendapatkan pelatihan khusus dan orientasi terhadap lembaga tersebut. Getting special orientation to the agency. Her name is Susan Miller. Namanya Susan Miller. Sekitar 4 minggu lalu, saya sedang menonton TV, dan tiba-tiba dia muncul di podcast Afshin Ratansi. Salah satu produsernya menghubungi dia, dan dia setuju untuk tampil di acara itu. Tapi sebelum itu, dia sempat tampil di acara CNN pada Juli tahun ini. Dan ternyata dia adalah orang yang memimpin tim yang menyusun penilaian intelijen yang menuduh Rusia ikut campur dan mengintervensi pemilu AS. Laporan yang dirilis pada Januari 2012, Yakinsroy di Bang oleh Tulsi Gabbard. Dan disitulah Susan di CNN membelanya sambil berkata, oh ya, punya semua buktinya. Sungguh lelucon. What a joke. My point is, she's not out there. Maksud saya adalah, dia tidak melakukan ini sendirian. Saya jamin itu. Dia bukan tipe orang yang bercita-cita mendapat pengakuan publik atau secara alami tertarik untuk tampil di media. Dia ditempatkan di sana. Dan dengan cara yang secara langsung menentang pemerintahan Trump dalam hal ini. Jadi itulah mengapa saya katakan dalam jawaban panjang yang kembali ke pokoknya, saya tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa ada unsur di dalam CIA yang berniat untuk berkata, bersatu dengan Trump, kami tidak akan meninggalkan Ukraina. Kami harus masuk dan membantunya. Dan jika menggurkan Putin adalah satu caranya untuk melakukannya. Saya tidak bisa menyingkirkan hal ini. I cannot rule that out. Because such a daring attack. Karena serangan yang begitu berani terjadi pula di tengah pembicaraan antara Zelensky dan Trump, sulit untuk melihat bagaimana hal ini tidak berkaitan dengan upaya menggagalkan setiap usaha mengakhiri perang. Namun sekali lagi, ada seseorang yang mencoba melakukan hal itu di sini. Sekarang, tentu saja, kita mendengar dari pihak Ukraina bahwa ini hanyalah ulah Rusia, bahwa mereka sedang mencari alasan untuk mundur dari pembicaraan dan meningkatkan pengeboman. Sarah, do you before the day to everything you went through? Tapi Amber. This accusation, but
maybe Yeah. Yeah, so I mean, what's the evidence that the Russians? Ya, jadi maksud saya apa buktinya bahwa orang Rusia kata ingin mundur? Mereka sudah menyatakan posisi mereka dengan sangat jelas. Mereka tidak mau berkompromi soal itu. Dan itu adalah 5 wilayah, Crimea, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, dan Luhansk. Mereka milik kami, mereka milik Federasi Rusia. Mereka tidak akan dikembalikan, kami tidak akan membuat konsesi apapun soal itu. Sekarang, ya, apakah ada posisi yang lebih keras dari itu? Ya, posisi yang lebih keras adalah kami juga akan mengambil Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Poltava, dan Sumy. Ya, itu, Yurchenko lebih keras. Tapi tahu jelas dia akan ternyata mereka tidak dan sedekat itu sekarang mereka sampai terhidupnya. Now that is going to be the next deal. That will be tougher. So Russia doesn't need an Itu akan lebih sulit. Jadi Rusia tidak memerlukan alasan untuk melakukan itu. Mereka sudah melakukannya. Itulah begitu gila. Mereka hanya berusaha mencari alasan untuk tidak melanjutkan negosiasi. Pihak Rusia mengatakan mereka bersedia bernegosiasi, tetapi mereka sudah menetapkan syarat-syaratnya. Putin melakukannya pada 14 Juni 2024, dan dia telah mengulanginya berkali-kali selama lebih dari setahun. Dan pihak Barat masih belum memahaminya. Gagasan bahwa Rusia sedang mencoba menciptakan dalih agar tidak perlu bernegosiasi tidak masuk akal. Mereka sudah mengatakan bersedia bernegosiasi, tetapi dengan syarat mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak menyimpang dari itu. and they haven't deviated from that at all. So, given that we now Jadi, mengingat kita sekarang menghadapi eskalasi besar-besaran ini, Rusia tidak hanya memberi isyarat, tetapi secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan membalas. Mereka memandang hal ini dengan sangat serius dan sudah menentukan target mereka. Jadi menurutmu, apa yang sebenarnya akan dilakukan Rusia sekarang? Kamu tadi menyebut kemungkinan tentu saja untuk menyatakan perang, yang berarti mereka akan berperang dengan cara yang sangat berbeda. Tapi menurutmu, it is enthime lim tank. Well, what else do you think might be in the cards? Well, they've been Nah, mereka agak ragu untuk menggunakan avant-garde. Mereka pernah menggunakan rudal avant-garde pada satu kesempatan. Avant-garde memberi mereka, bisa dibilang, kemampuan destruktif seperti senjata nuklir tanpa radiasi dan kerusakan tambahan. Itu seperti bisa meluncurkan, katakanlah, bom nuklir konvensional yang lebih mirip peluru senapan dengan peluru sebar. Ketika ditembakkan, pelurunya menyebar, sulit untuk difokuskan. Kamu bisa membunuh di area yang sangat spesifik. Avant-garde rifle seperti peluru penembak jitu, it's at presisi. Reshnik is more like a sniper's bullet. It's very precise. So I could see them destroying. Jadi saya bisa membayangkan mereka menghancurkan markas intelijen, baik sipil maupun militer, sebagai langkah awal. Jika mereka tahu ada pangkalan tertentu yang menampung personel NATO atau Inggris, mereka bisa menghancurkannya, menyerangnya dengan Iskander. Jadi ini akan lebih dari sekadar meluncurkan sejumlah baru rudal, drone, dan FAP, karena mereka sudah melakukannya setiap hari. Kamu tahu, sulit untuk menilai apakah itu eskalasi. Suatu hari menjatuhkan 800 gas counter Jepu. Ya, itu 200 lebih banyak. Tapi saya pikir mereka akan menargetkan sesuatu yang benar-benar mengikat pesan. Dan hal itu mungkin termasuk membunuh beberapa pejabat politik dan pemimpin militer tingkat atas. Sampai saat ini, Rusia belum melakukan hal itu. Ukraina telah melakukannya berulang kali. Rusia belum. Mungkin disinilah Rusia berkata, baiklah, sekarang kami tidak akan menahan diri lagi. Semua orang ini adalah target dan mereka akan mulai membunuh mereka. Namun saya tidak berpikir orang Rusia hanya mengeluarkan ancaman kosong. Mereka tidak melakukan hal seperti itu. Ketika mereka mengatakan hal ini, artinya mereka sudah menentukan waktu, tempat, dan cara pembalasan. Jadi mereka sudah memikirkannya sebelumnya dari sebuah rencana, seperti jika yang tentu ingat eskalasi ini langkah berikutnya. Dan saya rasa kita sedang berada di titik titik. Jika ini adalah satu-satunya kesalahan perhitungan, kalau boleh dibilang begitu, itu masih bisa dimaklumi. Tapi hal ini seolah menjadi bagian dari gelombang-gelombang lain yang telah kita lihat.
terutama dalam beberapa bulan terakhir. Kita telah melihat, khususnya sejak musim panas, ketika tentara Ukraina mulai tampak jelas mengalami keruntuhan. Berbagai serangan tidak hanya terhadap kilang minyak Rusia, tetapi juga terhadap kapal sipil, dan semuanya memiliki kesamaan. Mereka menunjukkan adanya peningkatan eskalasi dalam perang. Namun juga sulit membayangkan banyak dari tindakan ini dilakukan tanpa dukungan eksternal, yaitu dari beberapa negara NATO. Namun sekali lagi, kekhawatiran saya selalu sama. Ketika kita terus menaiki tangga eskalasi, pada titik mana Rusia akan menganggap bahwa tidak merespons justru lebih berbahaya daripada merespons dalam hal risiko perang langsung. Apakah yang saya pikir perang langsung bisa menjadi konsekuensi yang ini sesingani? Oh ya. No, I think it is Germany. Tidak, saya pikir itu Jerman, Prancis, dan Inggris. Inggris khususnya sedang bermain dengan api nuklir, mungkin saja. Yang saya anggap aneh, dan kamu lebih dekat dengan hal ini daripada saya, karena tempat tinggalmu, adalah apa yang tampaknya menjadi keyakinan tulus dan sungguh-sungguh dari banyak, jika bukan sebagian besar pemimpin Eropa, bahwa Rusia benar-benar lemah secara militer, bahwa ekonominya rapuh dan tidak terlalu produktif, dan bahwa Putin sangat ingin keluar dari situasi ini, atau bahwa Rusia benar-benar berniat menaklukkan Eropa. Sekarang seluruh narasi itu bertentangan, karena jika militer Rusia begitu lemah, bagaimana mungkin mereka bisa menaklukkan Eropa? Jadi mereka harus menentukan narasinya. Apakah Rusia begitu kuat dan berkuasa hingga akan melahap Eropa, atau justru lemah dan tidak cakap sehingga bisa kita ancam? Dan aku tidak mengerti, itu adalah dua posisi yang saling bertentangan, yang dipegang secara bersamaan oleh, seperti yang aku katakan, banyak pemimpin Eropa, terutama di Jerman, Prancis, dan Inggris. Dan dari persepsi yang keliru semacam itu, mereka bisa mengambil keputusan dengan cara yang berbeda, keputusan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam perang. Ini tidak akan menjadi sesuatu yang disadari seperti, ya, kami ingin berperang. Tapi begitu kamu meyakinkan dirimu sendiri tentang sesuatu yang tidak benar dan bertindak berdasarkan itu, hal buruk bisa terjadi. Ini seperti jika aku datang padamu dan berkata, "Hey Glenn, aku punya sepasang sayap burung. Aku ingin kamu memakainya, kibaskan tanganmu secepat mungkin, dan aku akan mendorongmu dari gedung setinggi 50 lantai. Kamu akan terbang, percayalah. Juliaster Smorgård insert aerodynamik. Instead jag bäva how befallet storth in a tinit." And you would find that the laws of gravity take over real quick. So no matter what I told you and how much you believed it, Jadi tidak peduli apa yang saya katakan kepada Anda, dan seberapa besar Anda mempercayainya, fakta dasarnya tidak benar. Dan itulah situasi yang kita hadapi sekarang. Saya baru saja mendengarkan Doug McGregor beberapa waktu lalu, dan dia mengatakan bahwa Putin kini telah memobilisasi tambahan 700.000 pasukan cadangan. Selain itu, dia juga mengumumkan 140.000 wajib militer baru. Itu di luar pasukan darat yang sudah ada di Ukraina, sekitar 790.000 orang. Jadi saat ini, kekuatan darat aktif Rusia mendekati sedang bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Eropa. Itulah yang sedang terjadi. Eropa terus berbicara dengan nada keras, tetapi saya tidak melihat mereka benar-benar melakukan persiapan yang substansial, tindakan yang sepadan dengan kata-kata mereka. Put up actions that match their words. Namun, jika tujuan Zelensky dan pihak Eropa adalah untuk menarik Amerika lebih dalam ke dalam hal ini, yaitu meyakinkan Trump agar tidak mencoba mengakhiri perang atau menyerahkannya pada pihak Eropa, melainkan membuat Amerika terlibat lebih jauh, bagaimana Anda melihat hal itu sebagai jalur yang mungkin berdasarkan peristiwa terbaru? Karena Trump tampaknya mengambil sikap yang sangat tegas menentang hal ini. Namun sekali lagi, kita tidak pernah tahu mana yang hanya retorika dan sejauh mana ia sebenarnya sudah mengetahui situasinya sebelumnya. Bahkan Financial Times memuat artikel yang menyarankan bahwa tujuan Zelensky mungkin adalah berusaha membuat Trump berpihak pada mereka agar mereka setidaknya bisa menekan Putin.
Jadi, pada dasarnya, ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai. Berusaha membuat Amerika Serikat terlibat. Dan pihak Eropa pun tidak benar-benar berusaha menyembunyikan bahwa hal ini seharusnya menjadi tujuan. Menempatkan kembali Amerika di garis depan melawan Rusia. Apakah Anda melihat ada jalur ke arah itu? Do you see a pathway here? No, there is no pathway. Tidak ada jalur yang terbuka. Faktanya, itulah yang membuat pertemuan antara Zelensky dan Trump pada hari Minggu begitu penting. Trump menjelaskan dengan sangat tegas setelahnya bahwa kita tidak akan menyatakan gencatan senjata. Tidak, saya tidak akan memberikan sejumlah uang baru kepada Zelensky. Tidak, kita tidak akan menetapkan, tidak ada tenggat waktu. Hal-hal konkret yang diinginkan Zelensky tidak ia dapatkan. Namun, saya juga tertarik dengan sikap Trump. Alih-alih berbicara merendahkan tentang orang Eropa seperti biasanya, ia justru berkata, "Oh, mereka orang-orang hebat. Oh, mereka pemimpin yang luar biasa. Oh, mereka benar-benar terbaik." Ia seolah-olah sedang memuji mereka habis-habisan, mengucapkan kata-kata manis, tapi tidak disertai tindakan nyata. Dan reaksi dari Eropa terhadap apa yang dikatakan Trump cukup marah. Dan seperti, kamu tahu apa-apaan ini. Jadi saya pikir orang Eropa sadar bahwa mereka harus menempuh jalan mereka sendiri, bahwa Trump tidak sejalan dengan mereka dalam hal ini, dan kemungkinan mereka bisa menjebak Trump dengan sesuatu sangat kecil. Itulah yang membuat serangan terhadap Putin atau kediaman Putin pada hari Minggu menjelang Senin begitu gila. Karena sekali lagi, saya pikir itu dilakukan dengan sengaja untuk menggagalkan proses perdamaian. Dan saya juga berpikir itu bagian dari langkah yang lebih luas untuk menyingkirkan Zelensky. Kegunaan Zelensky sudah lewat. Kamu tahu dia cocok jadi presiden karena dia dianggap sebagai orang yang bisa keluar dan mengumpulkan dana. Orang-orang menyukainya, pria kecil, pendek, tampak ramah. Dan kamu tahu dia bisa bermain piano dengan cara yang nyeleneh semacam itu. Dan dia berhasil mendapatkan uang. Uang terus mengalir masuk. Dan begitu uang itu masuk, uang itu mulai keluar lagi. Setidaknya 48 miliar dolar dan mungkin hingga lebih dari 110 miliar dolar. Namun sepertinya masa kejayaannya dalam menghasilkan uang sudah berakhir, terutama dengan Amerika Serikat. Ada laporan lain bahwa Jenderal Zaluzny, yang semacam dibuang ke London sebagai duta besar Ukraina untuk Inggris, kini akan kembali minggu ini, Jumat atau Sabtu, ke Kiev. Jadi, apakah ada kemungkinan dia akan diangkat menjadi pejabat ketika Zelensky didorong untuk pensiun? Mungkin saja. Kita lihat nanti. Yang jelas saat ini Eropa sedang kacau dan Ukraina juga sedang kacau. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan ketika menghadapi situasi seperti itu, tidak mengherankan jika mereka bereaksi dengan sesuatu yang begitu nekat dan berbahaya seperti mencoba menyerang kediaman tempat Putin mungkin berada. Ya, aku sudah melihatnya sekarang. Aku pikir pernyataannya juga menandakan bahwa dia ingin mengundurkan diri dari posisinya sebagai duta besar. Dan ya, aku agak berasumsi begitu ketika tiba waktunya Zelensky untuk pergi. Banyak orang di lingkaran dalamnya telah terpecah, jadi posisinya jelas sangat melemah. Terlebih lagi sekarang, dengan kasus korupsi ini juga dikaitkan dengannya. Tapi, menurutmu, siapa yang sebenarnya menarik tali kendali? Menurut pandanganku, Zelensky bukan orang yang benar-benar berkuasa. Dia hanya wajah depan, boneka utama. Ini seperti pemain organ dan monyet yang diikat tali. Pemain organ memutar ongkolnya, dan monyet menari. Zelensky adalah monyet yang menari itu. Pertanyaannya, siapa pemain organnya? Atau siapa saja para pemain organ itu? Ego berbeda right sectors, ultranationalist yang digolongan Badarka Award, neo-Nazi, Pusat Stinley Britbury News, Pime Bloodbooth. Their leadership are the key ones directing the effort. And what makes Zaluzny... Dan yang membuat Zaluzny lebih menarik bagi mereka adalah karena Zaluzny secara ideologis sejalan dengan mereka, jauh lebih daripada Zelensky. Zelensky hanyalah pendatang baru dalam kelompok ini.
Dan terus terang, saya tidak berpikir para ultranasionalis itu, yang sangat sejalan dengan bandera dan sebagainya, memiliki kepercayaan atau keyakinan terhadap Zelensky. Bisa jadi merekalah yang berada di balik serangan terhadap Putin ini. Baik sebagai Putin Zelensky, membuat bersekutu hasil, dan mengenai Putin, itu terlalu proper yang instead tahu selesai. Ya seperti itu yang analis yang berterhaf tamri. I think foolish analysis on their part. Yeah, I think if Yev, Putin I submit this toward was inte killed, tim masasquistin i noared pumsi tutatay. I mean, the Ang window tuwis is swatag shrinking, sangis so this would be sawing. extremely dangerous. Ya, But what do you make of the overall the meeting though? Tapi bagaimana menurutmu tentang pertemuan keseluruhan antara Trump dan Zelensky kali ini? Karena seperti yang kita tahu, Trump terus berubah-ubah. Ia memosisikan dirinya sebagai mediator dan pembawa damai. Tetapi Amerika Serikat masih sangat terlibat dalam perang ini. Setelah setahun, sulit untuk menganggap Trump serius ketika ia berkata, "Oh, ini perang Biden, bukan perangku." Maksudku, dia sebenarnya belum benar-benar melakukan apapun. Ya, tidak sepenuhnya benar begitu. Tapi dia bisa saja menarik Amerika Serikat keluar dari situasi ini, dan dia tidak melakukannya. Jadi aku bertanya-tanya, bagaimana dia akan bersikap dalam pertemuan dengan Zelensky kali ini? Aku pikir dia tidak akan sepenuhnya kembali mendukung Zelensky seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, karena tidak ada lagi kartu yang bisa dimainkan. Segalanya mulai berantakan. Tapi bagaimana pendapatmu tentang hal ini? But what do you make of this? Well, let's start with they were apparently. baiklah, mari kita mulai dengan fakta bahwa mereka tampaknya sedang membahas rencana perdamaian 20 poin dari Zelensky. Rusia menolak rencana itu mentah-mentah, bahkan tidak dianggap sebagai titik awal. Jadi, seperti yang kamu tahu, Zelensky dan Trump sedang bernegosiasi tentang rencana 20 poin yang sudah tidak relevan lagi. Mereka sama saja seperti duduk bersama dan berkata, "Hey, mari kita coba ciptakan seekor unicorn di laboratorium." Kamu tahu, itu tidak akan terjadi. Jadi pertemuannya jauh lebih bersahabat. Saya memang merasa menarik saat konferensi pers ketika Trump berbicara tentang pembentukan kelompok kerja. Dan wah, kelompok kerjanya mencakup semua orang. Witkoff, Kushner, Marco Rubio, Pete Hegseth. Kamu tahu, semua orang. Tidak akan ada yang tersisa di Washington untuk bekerja. Dan biasanya jika mereka benar-benar membentuk kelompok kerja seperti itu, negosiasinya akan berlangsung lama. Those are long-term negotiations that go on for a while. And so while that's happening, the Russian military Sementara itu terjadi, kemajuan militer Rusia justru semakin cepat, bukan melambat. Mereka bergerak sangat-sangat cepat, terutama di Zaporozhye. Ukraina tidak memiliki jaringan pertahanan yang nyata di sana, jadi pasukan Rusia bisa saja mengepung kota Zaporozhye, mungkin secepat akhir Februari. Mereka bergerak secepat itu. Jadi pertemuan itu tidak menjadi bencana hubungan masyarakat seperti konferensi pers di Oval Office pada bulan Februari ketika Trump dan JD. Fans bersitegang dengan Zelensky. Namun Zelensky tidak mendapatkan hasil yang konkret. Tidak ada rasa, baik kita punya jalan ke depan. Ini peta, begini cara kita mengalahkan Rusia. Tidak ada jalan ke depan. Itulah masalahnya. beat Russia. There is no path forward. That's the problem. Yeah, this is what's confusing with the peace agreement. Inilah yang membingungkan tentang perjanjian damai itu. Bukan seolah-olah mereka memiliki pandangan yang mirip tentang seperti apa perdamaian seharusnya, tetapi hanya tidak sepakat dalam beberapa hal kecil. Seperti yang dikatakan pemerintahan Trump, kami sudah sepakat 90%. Namun yang mereka inginkan justru kebalikannya. Bagi Rusia, sumber perang ini, alasan mengapa perang terjadi, karena NATO berusaha menarik Ukraina ke dalam pengaruhnya dan menggunakannya sebagai proksi melawan mereka. Jadi, karena hal itu menjadi sumber perang, perdamaian menuntut agar Ukraina memulihkan netralitasnya. Tidak ada keanggotaan NATO, tidak ada pasukan NATO di Ukraina, tidak ada dinas intelijen barat di Ukraina, dan tidak ada rudal atau sistem senjata lain di Ukraina. Imaringgang Fog, atau CCBR, Istanbul Plus. So in other words, Istanbul Plus. But for Ukraine and Europeans, it's not. Namun bagi Ukraina dan negara-negara Eropa, ini bukan sekadar versi yang berbeda. Ini kebalikannya secara total.
Menurut mereka, perang ini dimulai karena Rusia suatu hari memutuskan ingin memulihkan Uni Soviet atau Kekaisaran Rusia. Benar kan? Karena itu, perdamaian berarti Ukraina sebaiknya bergabung dengan NATO suatu saat nanti, atau setidaknya bersekutu dengan NATO. Mereka menginginkan pasukan Eropa di Ukraina. Mereka menginginkan angkatan bersenjata masa damai berjumlah 800.000 orang yang hanya bisa dipertahankan dengan bantuan NATO. Dan tentu saja, tidak ada konsesi wilayah, setidaknya tidak ada penarikan dari Donbas. Jadi apa yang bisa dibicarakan? Karena ini maksud saya melihat Trump berkata, kita akan berinvestasi banyak uang di Ukraina. Kita akan membuat kesepakatan dengan Rusia. Tapi bagi Rusia dan Ukraina, Yugoslavism is in persoalan existential. A lot of this is seen as existential. For the Ukrainians, they fear that if they lose this territory. Bagi orang Ukraina, mereka takut bahwa jika mereka kehilangan wilayah-wilayah ini, jika mereka tidak memiliki perlindungan, mereka akan melemah di bawah tekanan Rusia. Bagi pihak Rusia, mereka mengatakan bahwa NATO di Ukraina adalah ancaman eksistensial. Maksud saya, inilah sebabnya mengapa situasi menjadi begitu berbahaya ketika NATO mengancam atau berjanji untuk memperluas keanggotaan pada tahun 2008. Hal itu memicu persaingan keamanan yang kini tidak bisa kita hindari. Sebelum tahun 2012, tidak ada seorang pun di Rusia yang berbicara tentang mengambil alih Crimea. Sekarang, kita berada di titik ini. Jadi tidak ada lagi solusi untuk hal ini. Sebenarnya, apa yang ingin dicapai dari negosiasi ini? Tampaknya Rusia sedang menyiapkan dasar untuk menuntut penyerahan. Karena sepertinya salah satu pihak harus menyerah. Dan biasanya pihak yang menang, terlepas is a step small both and end. Baik, mari kita kembali dan melihat dorongan di balik putaran terbaru pembicaraan damai ini. Itu tidak berasal dari Moskow, itu berasal dari Amerika Serikat. Mengapa? Karena ada kesadaran yang semakin besar bahwa pihak Ukraina sedang kalah dan tidak ada cara bagi mereka untuk menang. Jadi mereka mencoba mencari cara untuk meredakan situasi itu dengan membuat Rusia memberikan konsesi seperti dalam perjanjian Minsk II, di mana alih-alih Rusia menuntaskan Ukraina, mereka the thief for symbology pair, member bekletlik lemri seftone mek. It's a slow process, program and along. It's the whole reprogram thing. Russia has Menurut saya, Rusia ikut bermain dalam hal ini karena alasan sederhana. Ingin memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat. Setidaknya mengembalikan keadaan ke posisi yang sama seperti pada masa Perang Dingin. Ketika meskipun pasukan Soviet digunakan di Vietnam untuk membunuh tentara AS, Amerika Serikat dan Uni Soviet tetap berdialog, tetap mengadakan konsultasi rutin, dan tetap menegosiasikan perjanjian. Saya pikir itulah arah yang ingin dituju oleh Putin dan Lavrov. Mengenai penyelesaian perang di Ukraina, saya rasa mereka tidak melihatnya sebagai kemungkinan yang realistis. Karena, seperti yang Anda katakan dengan tepat, ini bukan seperti kedua pihak sudah sepakat membeli sebuah Lamborghini, dan sekarang hanya berdebat soal warna dan jenis kulit joknya, bukan begitu. And what kind of leather trim to have inside, okay? This is like Ini seperti mereka mungkin telah sepakat bahwa masing-masing pihak menginginkan transportasi. Rusia menginginkannya dengan roket, sementara Ukraina menginginkannya dengan kereta kuda. Nah, mungkin sejauh ini mereka hanya sepakat soal satu hal, warna. Merah-merah baiklah, kita sepakat, merah. Tapi masih banyak detail lain yang harus dirundingkan karena pesawat luar angkasa sangat berbeda dari kereta kuda. Dan perbedaan itu tidak bisa dijembatani hanya dengan masing-masing pihak membuat sedikit konsesi. Dasar pendekatan Barat, terutama di pihak Trump, adalah gagasan bahwa jika kita bisa membuat Rusia setuju pada tiga hal ini dan memberikan beberapa konsesi, maka perang akan selesai. Tapi bukan itu inti dari perang ini. Itulah hal yang terus disebut Putin sebagai akar masalah, perluasan NATO ke arah timur. Titik. Itulah penyebabnya. Jadi, mengingat inilah situasi kita sekarang, diplomasi tampaknya tidak kemana-mana. Konflik meningkat secara dramatis pada saat segalanya mulai berantakan.
Ini adalah masa-masa yang putus asa. Masa-masa yang benar-benar putus asa. Orang cenderung melakukan hal-hal bodoh. Pihak yang kalah bisa melakukan hal bodoh. Pihak yang menang mungkin menjadi terlalu berani. Dan kesalahan perhitungan bisa terjadi. Jadi, apakah Anda punya prediksi? Bukan dengan melihat bola kristal, tapi berdalit sedikit menitik makro yang terjadi. Apa yang ada perkakor yang terjadi dan beberapa kurda brace talom. A few months into 2026. That I hope that Russia's retaliation. Saya berharap pembalasan Rusia atas serangan drone yang gagal terhadap kediaman presiden ini akan cukup besar untuk memaksa para pemimpin Eropa mundur, meninjau kembali posisi mereka, dan kemudian membuka saluran negosiasi yang sungguh-sungguh dengan Rusia. Saya pikir Putin akan menerima kesepakatan yang membuat Ukraina tetap utuh dengan akses ke Laut Hitam. Namun, itu berarti tidak ada pasukan NATO, tidak ada jaminan keamanan dari Eropa, until you have that core in Ukraine. Jika ini terjadi tahap wujud, member Kiev menipsualnam rujuan kemampuan berdut Kiev, Odessa, Mykolaiv, Mofrey Dnipropetrovsk, Sumy, Poltava, dan Kharkiv. Sumy, Poltava, and Kharkiv. They will effectively control all territory east of the Dnieper River. Mereka pada dasarnya akan menguasai seluruh wilayah di sebelah timur Sungai Dnieper pada akhir tahun 2026. Ukraina akan secara politik dan ekonomi tidak mampu kembali menjadi negara industri yang berarti. Negara itu akan menjadi bangsa agraris, sangat bergantung pada Rusia untuk mengekspor gandumnya. Saya juga berpikir, dalam konteks itu, Barat akan dilanda krisis ekonomi yang semakin membatasi kemampuan militernya. Dan dalam situasi seperti itu, dari posisi kelemahan tersebut, mungkin tergord untuk semua Rusia. Jadi, potensi eskalasi perang bersenjata tetap small di Ukraina, kibi ditiptu. Escalating into a shooting war beyond the boundaries of Ukraine, I think are significant. I don't think the European leaders know what they're doing here. Saya rasa para pemimpin Eropa tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Karena mereka terus menekankan bahwa perang mungkin lebih baik daripada perdamaian yang buruk. Itulah intinya. Anda mendengarnya dari Finlandia, dari negara-negara Baltik, dari Denmark, bahkan dari kepala intelijen Jerman. Semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa kita tidak memerlukan perdamaian yang buruk dan lebih baik melanjutkan ini saja. Tapi seperti yang Anda katakan, jika perang ini berlanjut dan Rusia merebut Odessa karena tidak ada jalan diplomatik untuk mengakhirinya, maka semuanya selesai, bukan hanya untuk perang ini, tetapi juga untuk Ukraina sebagai sebuah bangsa. Kehilangan Mykolaiv dan Odessa akan menghancurkannya. Maksud saya tidak mengerti bagaimana hal ini tidak jelas bagi semua orang. Mengapa? Mengapa tidak lebih baik menghitung kerugian sekarang daripada terus menggali lubang ini semakin dalam? Itulah saya menjadi di for stathon. Yeah, what are my main frustrations now about? Well, Ukraine is already suffering from Nah, being able to use Ukraina sudah menderita karena tidak bisa lagi menggunakan Sungai Dnieper seperti 4 tahun lalu, ketika sungai itu masih terbuka. Sejumlah besar barang yang diproduksi di Ukraina dulu dikirim melalui sungai itu ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam, lalu dimuat dan dikirim keluar. Sungai itu telah ditutup selama 2 tahun, sejak bendungan diledakkan kalau tidak salah pada tahun 2023. Jadi tidak ada navigasi yang efektif lagi. Selain itu, sekarang Rusia pada dasarnya menguasai setengah bagian bawah, atau mungkin sepertiga bagian bawah Sungai Dnieper. Sehingga meskipun sungai itu terbuka, semua kargo Ukraina bisa dengan mudah dicegat, dihancurkan. Jadi itu salah satu masalah jangka panjang. Jika Ukraina ingin tetap bertahan sebagai sebuah negara dan menjadi negara netral yang benar-benar sejalan dengan Rusia, maka ia bisa bertahan. Tapi saat ini, no braces, bald kemauan dari Eropa untuk mendukung hal itu. Any will right now on the part of the Europeans to go along with that. Yeah, I remember the Kakhovka Dam. That was. Ya, aku ingat bendungan Kakhovka. Itu juga disalahkan pada Rusia. Ya, lagi-lagi, ini tema yang berulang. Tapi begitulah yang dilakukan setiap jurnalis. Tahu kan? Tidak masalah kalau tidak ada bukti. Tidak masalah kalau semua bukti justru menunjukkan sebaliknya. Tidak ada jurnalis di Barat yang ingin terlihat berpihak pada Rusia. Jadi bahkan jika itu masuk akal, bahkan jika itu sudah jelas, semua orang harus mengulang omong kosong yang sama.
Kalau tidak, it's ka find darangam sabin sray, zniramlin. Otherwise, you're a stooge of the Kremlin. So Well, you've seen that RT video. Nah, kamu sudah lihat video RT itu, video musik berjudul Blame Putin. Rasanya seperti lagu Natal. Oh, kamu harus menontonnya. Di situ ada sebuah keluarga duduk di sofa, dan lagunya mirip lagu Natal, tapi setiap barisnya punya refrain, Blame Putin. Jadi apapun hal buruk yang terjadi, semuanya menyalahkan Putin. Itu semua salah Putin. Dan di akhir ada gambar AI dari von der Leyen, Boris Johnson, dan Piers Morgan, yang semuanya berkata, Blame Putin. Itu kekomelaran diksitnya. Aku say tough word of our youth, tapi juga ng sebuah nadamas forward. But it's also revealing an important truth. well, Baik, thank you for your it's time. more this wagyenga. Selamat And tahu. Happy New Year's. Hey, happy He selamat tamajan with these cord, to the merst that's in ring. Next year.